Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Serukan, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru SDN 1 Serukan. Pertama, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang masih tercurahkan kepada kita, hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, kesempatan, kemudahan dalam rangka menjalankan tugas kita sehari-hari. Semoga nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini betul-betul bisa menjadikan kita sebagai manusia yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan di sini kami menjalankan misi, salah satu misi guru penggerak dari program guru penggerak yang saya ikuti, yaitu forum berbagi atau penyebaran konsep dalam rangka berbagi pengetahuan. Dan mohon dukungan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan acara ini bisa kita lalui dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf di sini bukan dalam rangka kami menggurui atau biar dianggap lebih paham, tidak, tapi ini bagian dari tugas kami. Setelah mengikuti beberapa waktu yang lalu, di sesi 2 bulan yang lalu kami mulai mengikuti program guru penggerak, dan ada kewajiban dari bagi kami untuk menyampaikan sedikit pengetahuan kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bisa menjadi referensi bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, khususnya tentang program guru penggerak itu sendiri, di mana program guru penggerak membawa misi implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu ya, guru yang kami hormati, materi yang akan saya sampaikan ini termaktub dalam modul 1 bagian keempat, yaitu budaya positif. Perkenalkan, materi ini saya buat sebagai tugas kewajiban tugas calon guru penggerak angkatan ke-7 oleh saya sendiri, oleh Suparno SPD. Kemudian ini bagian dari aksi nyata guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman dari penerapan budaya positif. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif, dari istilah budaya positif itu sendiri mungkin kita sudah punya gambaran, di mana adalah sebuah kebiasaan yang baik. Sekolah kita ataupun sekolah-sekolah yang ada sekarang ini diharapkan bisa membuat budaya positif di sekolah atau kebiasaan yang baik di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini mungkin nanti akan menjadi, kalau sudah diterapkan, menjadi tendensi atau menjadi acuan kita dalam menyusun visi dan misi sekolah kita ke depan. Jadi pribadi seperti apa yang akan kita kembangkan dengan adanya kurikulum merdeka ke depan. Next. Dalam materi ini kita akan nanti membahas 7 item, atau dalam hal ini adalah kata kunci yang ada dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua,
disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik. Yang pertama, kita mulai perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah idealnya disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam istilah guru penggerak biasanya kita singkat KHD itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika nanti ada mungkin di forum KKD atau forum-forum yang lain dikatakan KHD atau biasanya hubungannya dengan menelaah pemikiran KHD, itu berarti acuannya adalah Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin sangat berkaitan erat dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berpihak kepada murid perlu kita pahami bersama ataupun kita samakan persepsi kita, terutama dengan kaitannya kurikulum merdeka itu acuan ataupun dasar pemikiran adanya kurikulum merdeka itu kembali kepada konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara, di mana titik tekannya kita sangat kenal dengan istilah ataupun jargon terkenal beliau adalah ing ngarsa sultulodo, ing madya manungkarsa, tuturi handayani. Kita pasti sudah mengenalnya. Cuma secara implementasi bagaimana itu yang akan menjadi bahan kajian kita ke depan. Dan hari ini kita hanya sedikit menguak sedikit, tapi dari kurikulum merdeka itu sendiri mengarah ke acuannya adalah konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini membedakan istilah pendidikan dan pengajaran, karena mungkin kita juga kadang-kadang sering memakainya seramaan ataupun asal gitu ya. Kadang-kadang menyamakan istilah ini maknanya seperti apa, kadang-kadang sama. Ngajar itu ya mendidik itu mengajar juga secara gampangnya seperti itu. Tapi benar sekali Ki Hajar Dewantara itu tidak salah ketika menjadi Menteri Pendidikan itu, karena buah pemikirannya luar biasa, setara dengan kita mungkin mengenal ada Pijen, ada tokoh-tokoh pendidikan internasional, itu sama, kapasitas beliau selevel itu. Sehingga kita harus bangga dengan kita punya tokoh setingkat beliau, Ki Hajar Dewantara. Beliau memberikan definisi dari pendidikan ataupun pengajaran menurut beliau adalah bagian dari pendidikan, dan cakupannya lebih luas pendidikan daripada pengajaran. Dengan kata lain, pengajaran adalah salah satu jenis, salah satu cara dalam pendidikan. Jadi pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberikan pengetahuan, knowledge, yang akan bermanfaat bagi kehidupan anak kelak di kemudian hari, baik secara lahir maupun batin. Jadi titik tekannya di sini ataupun kata kuncinya pengajaran adalah menyasar pada knowledge saja. Anak peserta didik bisa apa? Hubungannya dengan kemampuan, pengetahuan. Kemudian pengertian penjelasan beliau mengenai pengertian pendidikan ataupun beliau memaknai pendidikan adalah tuntunan hidup yang menuntun semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini jadi di sini kita pahami karena ini semua kodrat manusia. Dalam hal ini potensi pengertian kodrat itu kalau dulu istilah kala itu yang dipakai Kiai Dewater itu dengan kodrat. Setiap anak itu ada potensi kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman itu sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian kodrat alam itu sesuai dengan kodrat zaman itu dengan perkembangan kondisi, kemudian kodrat alam itu secara alamiah itu anak itu harus seperti apa. Jadi ada istilah mungkin ini kita kenalkan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dan pendidikan menyasar dua-duanya, ada kodrat zaman dan kodrat alam yang harus dikembangkan. Makanya pengetahuan adalah bagian dari pengembangan kodrat zaman. Next. Kemudian tadi disebutkan tadi tentang kepribadian yang baik tadi. Kita dalam konteks pendidikan kita mungkin nilai-nilai kebaikan itu banyak, tapi dalam konteks pendidikan nasional maka yang menjadi acuan kita adalah nilai-nilai yang termaktub dalam yang sudah dirumuskan oleh Pak Ali, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang akan kita arahkan ataupun arah yang ingin kita tuju agar peserta didik kita itu memiliki kepribadian sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 nilai ataupun profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Penjelasannya mungkin selama ini mungkin kita memahami iman itu hanya sekedar keyakinan. Jadi di sini ada kemajuan. Bentuk keimanan itu tidak hanya sekedar yakin saja, tapi kepada implementasi. Keyakinan itu melahirkan sikap hidup, melahirkan sikap di mana di sini aturannya adalah berakhlak mulia. Jadi tidak hanya sekedar iman yakin saja, tapi keyakinan itu bagaimana terimplementasi bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkebinekaan global. Yang kedua, yang ketiga gotong royong. Kemudian yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif. Dimana mungkin istilah-istilah ini sudah cukup jelas Bapak Ibu semuanya. Mungkin berkebinekaan global itu yang perlu diulas sedikit, dimana berkebinekaan global itu mempertahankan budaya dalam rangka menjaga keutuhan negara kita. Salah satu bentuknya seperti ini. Itu tadi tentang budaya positif. Kemudian kita lanjutkan di teori kontrol. Di teori kontrol ini acuan yang kita pakai adalah pendapatnya Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, ilusi mengontrol murid. Dalam hal ini mungkin bisa dicontohkan begini Bapak Ibu semuanya. Ada kalanya kita merasa bangga ketika anak-anak itu menurut apa yang kita omongkan, dan itu dianggap sebagai prestasi seorang guru. Padahal sebetulnya menurut teori ini namanya ilusi ya. Ilusi itu kan sesuatu yang semu. Artinya tidak seperti itu. Sebetulnya bukan kita itu bisa mengontrol murid. Maksudnya seperti itu. Jadi yang sebetulnya kenapa anak-anak itu menurut kita, bukan kita karena kita mampu mengontrol anak-anak sebetulnya. Ini teorinya biasanya seperti itu. Tapi lebih karena anak-anak itu sedang mengalahkan egonya, kemudian menuruti perintah kita, gitu. Mungkin seperti apa ya? Kalau ada pelajaran IPA itu ada teori gerakan semu matahari, di mana matahari itu seolah-olah
mengikuti bumi, padahal aslinya bumilah yang mengikuti matahari. Sama dengan ini, bukan seorang guru yang hebat sehingga bisa mengontrol murid sebetulnya yang terjadi, tapi seorang anak itu mampu menundukkan egonya, keakuannya, dan menuruti perintah seorang guru. Begitu. Sama seperti ini, konsep ini sama juga dengan ketika kita di rumah ya, kita mungkin dibaikan sekali dengan anak kita gitu. Gimana? Kenapa terjadi seperti itu? Karena anak kita nggak nurut kita. Padahal sebetulnya waktu itu, ketika anak siswa kita ataupun anak kita tidak nurut itu, karena mereka memunculkan egonya, tidak mau mengalahkan egonya begitu. Ini menurut teori Bessel yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini sejalan dengan konsep reward ya. Reward. Penguatan positif itu seolah-olah seperti bisa menjinakkan anak-anak seperti itu. Atau teori yang terkait mungkin kita pelajari di mungkin seperti berlakunya ikan kemarin itu, punishment dan reward itu digalakkan. Ternyata menurut teori ini masih kurang tepat, karena penguatan positif yang dimana di situ reward itu tidak selamanya juga bagus. Nanti akan menimbulkan apa? Salah satunya adalah ketergantungan dengan reward. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Secara real mungkin bisa dikatakan membuli ya, dimana ketika kita menjatuhkan mental anak, jadi sering sekali saya sendiri yang mengatakan menjatuhkan mental anak itu efektif untuk menguatkan karakter anak. Ini kata William Deser juga nggak tepat juga. Nanti akan ada efek apa? Dengan cara seperti itu, makanya kenapa dikatakan tidak tepat? Itu karena ada efek. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin secara real bisa kita rasakan ketika kita menjadi orang tua, di mana ada anggapan anak itu harus sedekah dawuh dengan yang dikatakan bapaknya gitu. Dan inilah yang menimbulkan kita seolah-olah menguasai semuanya. Itu dari teori Dr. William Deser, jadi teori kontrol yang kita pahami sebagai seorang guru. Lanjut kepada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kata kuncinya kesadaran, serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Endingnya, walaupun menurut saya secara pribadi ini menuju sadar ini kan perlu proses gitu ya. Perlu proses apa yang perlu kita lakukan. Memaksa tidak boleh, menekan tidak boleh, memberi hadiah tidak benar juga. Itu nanti ada di bawah itu namanya di restitusi. Kemudian penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Seperti itu salah satu yang diinginkan dari penerapan IKN Kurikulum Merdeka dalam konsep disiplin positif. Baik Pak. Ini nilai-nilai kebajikan. Tadi seperti yang saya sampaikan di atas, kita sebagai dalam dunia pendidikan, maka asuhan kita adalah satu, yaitu profil pelajar Pancasila. Jangan sampai kita mengambil nilai-nilai positif yang bertentangan dengan itu. Sebetulnya tidak ada secara signifikan yang bertentangan, karena kebaikan itu yakinlah di mana tempat pasti akan sama, berlaku umum. Kebaikan itu berlaku umum. Tapi dalam hal ini kita sudah mempunyai aturan yang jelas bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan pada siswa-siswi kita, pada peserta didik kita adalah
profil nilai-nilai yang termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tadi profil pelajar Pancasila ada 6 yang sudah dirumuskan oleh para ahli. Baik, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan mengenai kebutuhan dasar manusia. Tadi itu di item kedua Pak. Kita saya dulu. Kebutuhan dasar manusia ini juga berlaku umum Bapak Ibu semuanya, di mana anak-anak kita, peserta didik kita, siswa-siswi kita pun menginginkan itu, termasuk bahkan kita sendiri pun menginginkan itu. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini konsep yang harus menjadi acuan kita sebagai seorang guru tentunya, di mana kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ini pasti kita menginginkan juga. Kemudian penguasaan, kita pun juga ingin menguasai sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Maka ada anak-anak kita yang pengen jadi idola dalam hal apa misalnya. Kemudian kebebasan, anak-anak kita pun peserta didik kita pun menginginkan kebebasan. Nah, kita sebagai guru tentunya mengarahkan kebebasan itu yang seperti apa. Tapi pada dasarnya manusia menginginkan itu. Kemudian terakhir adalah kesenangan. Pesan Pak Pengawas itu kan jangan lupa bahagia. Dan ini termasuk dalam usaha kurikulum merdeka. Jangan lupa bahagia. Kesenangan setiap orang menginginkannya. Baik Pak. Ini ada salah satu kasus di mana nanti kita akan hubungkan dengan kebutuhan dasar yang kita bahas di atas. Ini kasus seperti yang di sekolah kita sendiri. Itu Pak Parno sebagai guru kelas 6 SD yang kita temukan sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas bernama Rafa. Beberapa anak telah menemui Pak Parno dan mengeluhkan sikap Rafa yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Parno tadi, apa yang akan Anda lakukan? Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul di mungkin sesi ISE kemarin ya Bu Guru ya, di guru penggerak itu salah satunya modelnya ada pertanyaan seperti itu. Menurut Anda kira-kira apa alasan Rafa melakukan hal tersebut? Baik, ini tadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Parno sebaiknya mencari tahu alasan Rafa melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rafa. Ini nanti menentukan hukuman bagi semuanya, ataupun menentukan apa ya, sikap yang akan kita lakukan, bukan hukuman, tapi sikap yang akan kita lakukan terhadap Rafa. Ini yang sudah dilakukan Putri biasanya ketika menghadapi anak-anak kelas 1 itu. Kenapa kamu ikut dia? Kenapa kamu ngambil uangnya si Fatur? Karena nggak dibawa uang. Kenapa nggak dikasih saran dari bawah? Putri yang teman biasanya diberi sakura kita busanya itu karena alasannya tepat itu. Ngambil itu karena ada alasan, kalau dalam bahasa agama alasan syar'i. Yang pertama alasan yang mungkin terjadi ataupun yang mendasari sikap Rafa adalah Rafa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian alasan yang kedua, teman-teman Rafa jadi perhatian kepada si Rafa, caper gitu ya, caper.
Kemudian yang ketiga, Rafa merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti perintahnya si Rafa. Seringkali kita menghadapi situasi seperti ini. Kemudian yang keempat, kemungkinan yang keempat kenapa Rafa melakukan hal itu, Rafa merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena menunya selalu sama dan melihat temannya, misalkan si Rizky, lebih enak menurut si Rafa sehingga dia berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian yang terakhir, ini yang agak bikin kita jengkel gitu ya. Dia rasanya Rafa itu hanya ingin iseng saja gitu, karena ini ternyata ada ya orang yang menikmati kesusahan temannya. Rafa hanya iseng saja dan itu menjadi sebuah kesenangan baginya ketika dia bisa membuat temannya jengkel, temannya susah gitu bahasanya. Nah ini dari kesekian ini Bapak Ibu semuanya pasti yang terjadi salah satu, dan ini akan bisa menjadi acuan bagi kita untuk memberikan sikap kita atas perilaku yang dilakukan oleh anak kita tadi. Gitu. Dan ini pun juga berlaku sebenarnya bagi kita, untuk kita sebagai orang dewasa. Naik Pak. Kemudian Bapak Ibu yang mati masuk di kata kunci ataupun materi yang ketiga dari budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, semua sikap, semua perilaku manusia itu dilakukan pasti ada motivasinya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu, pasti punya tujuan. Dan ini dari teori ini melahirkan tujuannya apa? Satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, ini penjelasannya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini motivasi ekstrinsik. Dalam teori yang kita pelajari, ini motivasi yang paling rendah. Ketika melakukan sesuatu itu karena takut mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman, itu termasuk yang paling rendah, level rendah, motivasi paling rendah. Kemudian yang kedua, naik sedikit grade-nya, yaitu kenapa seseorang melakukan disiplin atau sikap disiplin? Karena ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ini tadi efek dari teorinya Dr. Bessel tadi. Kenapa dikatakan penguatan positif tadi dianggap kurang tepat? Karena ada efek ini. Karena ini hanya ingin mendapatkan imbalan saja. Ketika imbalannya tidak ada, ya mutung, di bahasa kita akan mutung ataupun tidak berjalan sistem yang kita jalankan. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, ini yang level tertinggi ataupun ketika diberi nilai, inilah yang ingin kita tuju. Dimana kenapa anak-anak bisa disiplin? Disiplin karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena kesadaran tadi. Jadi mungkin bahan diskusi kita untuk memunculkan kesadaran tadi. Bagaimana caranya? Apakah dengan hanya diajak berdialog saja tiba-tiba muncul kesadaran? Mungkin ada beberapa anak yang seperti itu, hanya mungkin diajak diskusi saja sudah paham bisa. Tapi ada mungkin beberapa karakter anak yang ada penekanan. Salah satunya mungkin dengan punishment juga. Ini secara fakta di lapangan seperti itu, kenyataan di lapangan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi murid melakukan sikap disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini motivasi yang paling tinggi, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Ketika anak-anak ini sudah melakukan hal segala sesuatu dari ini, luar biasa. Bapak Ibu guru tinggal mengarahkan saja, dan sudah terbentuk dalam diri anak itu motivasi intrinsik yang menjadi modal dasar setiap kegiatan yang dia lakukan. Bahkan kita sendiri pun selaku orang dewasa
agak mungkin kesusahan ya pada level ini. Kadang-kadang ketika kita masuk lebih awal, apa motivasi kita? Menghindari hukuman. Mungkin itu yang ini real yang ada di lapangan. Kenapa kita harus mengejar hadir itu misalkan? Ya karena ada hukuman gitu. Coba nggak ada hukuman. Ini bagi saya seperti itu. Baik Pak. Ini bagian dari motivasi tadi, yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Pengertiannya nanti ada konsep disiplin itu yang dibangun dengan identitas gagal, ini hubungannya dengan hukuman. Kemudian ada identitas diri yang dimunculkan dengan identitas sukses. Di mana identitas gagal ini terdiri dari hukuman, yaitu biasanya hukuman itu akan menimbulkan efek tadi menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid melakukan sesuatu karena terpaksa, murid akhirnya supaya tidak kena hukuman yang menyembunyikan. Jadi anak tidak terbiasa dengan sikap jujur, dan kejujuran mahal harganya gitu, karena harus berhadapan dengan hukum. Bahkan dalam konteks yang lebih tinggi pun ini juga masih sangat sulit untuk kita terapkan. Kemudian yang terakhir, murid ini efek terburuk dari hukuman, yaitu murid menjadi rendah diri, down, menjadi tidak pede. Makanya ketika anak-anak terbiasa dihukum itu, ini efek negatif. Tidak semuanya seperti itu. Bahkan ada yang biasa dihukum itu dengan hukuman yang biasa itu menjadi luar biasa, artinya tidak mempan gitu. Jadi terbiasa dengan hukuman apa itu sudah tidak efek. Ini ketika kita lihat sisi baiknya. Ketika dapat hukuman, belum tentu juga, ini secara umum memang ketika dapat hukuman itu menjadi rendah diri. Yang ditakutkan itu. Tapi ada beberapa karakter anak yang dengan hukuman itu menjadi luar biasa. Mentalnya kuat, siap tanding, siap terjun di lapangan dan sebagainya. Bagi orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, mendapatkan hukuman, salah sedikit saja menjadi menyebabkan minder, menyebabkan down dan lain sebagainya. Dan ini bahasa kita tidak kuat mental begitu. Padahal sebetulnya hukuman itu salah satu cara untuk menguatkan mental. Kemudian penghargaan Bapak Ibu semuanya, di mana penghargaan itu tidak efektif karena menyebabkan ketergantungan tadi. Kemudian bisa merubah hubungan, merusak hubungan, dan menimbulkan sifat ini jelas. Tidak mungkin kita bisa memberi penghargaan, misalkan mungkin kita 15, 10, 20 itu bisa mendapatkan penghargaan yang sama. Maka akan muncul pada guru pilih. Padahal maksud kita enggak. Cuma ada beberapa anak yang harus diperlakukan seperti itu juga. Kemudian mematikan kreativitas. Ini tadi maksudnya bagaimana Bapak semuanya. Jadi dia itu hanya mau bergerak ketika mendapatkan penghargaan, tadi mematikan kreativitas. Ketika tidak dihargai, tidak mendapatkan secara langsung, ibarat balik secara langsung, ya malas betul. Dia malas berbuat, malas bersikap, malas melakukan sesuatu yang dinamakan mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini pengertiannya Bapak Ibu semuanya. Mungkin kayak UASBN. UASBN itu dengan dibuat ranking sekolah, misalkan sekolah A lebih baik karena ranking 1 misalkan, ataupun ranking 2, ranking 3. Akhirnya yang dinamakan merusak itu ya memakai segala cara. Termasuk anak-anak kita itu yang rankingnya katakanlah murid 20, rankingnya 20 itu sudah jelas down. Karena kurang mungkin aku bisa nyalip si A yang ranking 1. Padahal kenyataan di lapangan, kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan oleh ranking. Kita di sekitar kita saja lah, kita melihat bos-bos besar itu rata-rata biasanya akademiknya rendah loh. Pengusaha baik kayak pemborong,
pedagang bakso dan lain sebagainya itu rata-rata waktu sekolah, tidak semuanya juga di bawah, biasanya klaster di bawah, tapi luar biasa kesuksesannya. Saya punya teman sendiri yang sekarang dari teman pembuatnya Pak Ihsan itu yang Sri Ucoro itu teman saya Pak. Itu kalau dulu dibanding-bandingkan dengan mungkin menengah ke bawah, tapi secara kesuksesannya luar biasa. Hasilnya sekarang miliaran, beliau menjadi miliarder. Kalau dicek Pak Rizky, kasih jalan ya. Kemudian merampas motivasi dalam diri ini. Ini yang lebih parah tadi. Jadi dengan penghargaan itu yang awalnya bersemangat melakukan sesuatu karena tergantikan dengan penghargaan, akhirnya males gitu, karena tidak dapat penghargaan. Itu pengertian dari merampas motivasi. Baik, Pak. Kemudian konsekuensi, ini di konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Tapi sebenarnya mungkin ini istilah-istilah baru yang nanti perlu perlu belajar lebih banyak lagi kaitannya dengan ini. Konsekuensi itu menerima akibat dari sikap. Itu kan sebetulnya logis. Tapi ini termasuk motivasi yang rendah juga. Yang pertama, konsekuensi itu berakibat pada penguatannya hanya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, perlu pengawasan terus-terusan. Kemudian yang ketiga, adanya stimulus dan respon. Ya, tadi ada uang, ada barang. Aku mau melakukan itu karena konsekuensinya ini. Kalau motivasinya terbangun seperti itu termasuk klaster ya konsekuensi. Kemudian yang kelima, mendorong kepatuhan. Yang keempat, menghormati peraturan. Tadi karena motivasi ada konsekuensi tadi. Kemudian mendorong kepatuhan dan kemudian belajar taat peraturan. Kemudian yang keenam, kehilangan hak dan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ya, efek dari sebuah konsekuensi yang dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi bagi semuanya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Efek dari restitusi tadi ataupun kedisiplinan yang dibangun dari konsep restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus bagi semuanya murid ataupun kita melakukan sesuatu itu dengan kesadaran dan siap melakukan tanggung jawab. Ketika melakukan kesalahan, ya siap dengan resikonya. Biasanya anak-anak kita itu kan ada kasus apa itu, siapa yang menyebabkan ini tadi? Biasanya akan saling lempar. Enggak Pak, saya tidak. Itu si Rafa, itu si Rizky. Seperti itu. Kemarin juga nanti ada satu kasus yang hubungannya dengan itu antara anak-anak. Biasanya akan saling lempar kesalahan. Bukan saya Pak, si Anu Pak. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghargai dirinya dan orang lain. Artinya mungkin sama dengan istilah Jawa itu ragil dijiwit aja jiwit. Jadi kesadarannya memang benar-benar dari dalam diri sendiri. Kemudian dirinya yang memegang kendali kontrol tadi. Sama dengan tadi ilusi yang pertama tadi dari dasar tadi, ilusi ketaatan murid pada gurunya tadi. Guru mengontrol murid tadi. Kemudian yang kelima, murid bersemangat untuk memperbaiki diri. Jelas, kalau kesadaran itu sudah muncul dalam diri, apapun halangannya, apapun kendalanya akan tidak jadi masalah, berjalan terus. Baik Pak. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya memperbaiki anak tanpa menjatuhkan mental anak. Ini pendapat dosen pada tahun 2004. Restitusi membantu anak menjadi lebih memiliki tujuan
disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Katakanlah yang terjadi itu ketika ada anak bermasalah akan dipanggil untuk di BP. Kalau di SD ya langsung oleh wali kelas ataupun pada bapak kepala sekolah. Nah, dengan restitusi itu bukan semata-mata menyalahkan, tapi menyadarkan. Misinya seperti itu Pak Bismaya. Menyadarkan akan tingkah anak itu tidak benar sehingga tidak akan diulang lagi. Berbeda dengan niatan atau motivasi langsung menyalahkan, maka akan dicari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena nanti di sini dengan prinsip restitusi itu akan ada kalimat salah itu tidak apa-apa. Hal yang biasa. Setiap orang akan salah. Pasti akan mengalami kesalahan. Kalau dalam bahasa agama itu kan ataupun bahasa Jawa itu paling lupun lino itu gone manungso. Tapi cara mengantisipasinya dengan berhati-hati. Dan sama dengan bahasa agama itu tidak ada orang yang sempurna. Aja. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, karena tadi tidak menyalahkan, tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi untuk memperbaiki keadaan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Contohnya kalau misalkan lampu ini pecah gara-gara kena bola tendangan Rizky misalnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan Rizky untuk memperbaiki? Karena kalau lampu ini mati, dibiarkan mati, nanti pas hujan gelap suasananya akan mengganggu proses pembelajaran. Maka si anak diajak untuk berpikir ke sana. Nah, apa iya pengen belajar dalam suasana gelap? Biasanya anak bilang, Pak, oke Pak, saya akan bertanggung jawab mengganti. Nah, menggantinya bukan karena terpaksa, tapi karena bertanggung jawab. Restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Setiap orang melakukan sesuatu karena ada motivasi tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan tadi. Memperbaiki karakter tadi. Restitusi fokus pada solusi dari permasalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya karena sudah menyadari, oke Pak, saya salah, saya tidak akan mengulang, saya akan berhati-hati dan seterusnya. Akhirnya temannya pun yang ini pasti akan memaafkan karena sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Pasti akan ujungnya seperti itu. Baik Pak. Perbedaan penggunaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di luar kelas selama 30 menit. Guru pasti akan marah. Efek dari itu murid menjadi takut tadi. Efek dari itu. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Siswa tersebut harus membuat suatu pernyataan dan tidak akan terlambat. Ini contohnya kasus terlambat. Guru, apa yang dilakukan guru? Guru akan tegas sesuai dengan aturan yang ada. Restitusi beda. Guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan dibahas di bawah. Sama dengan seperti kesepakatan kelas. Cuma memang istilahnya agak kurang nyaman kita dengan keyakinan kelas. Dan membantu siswa mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian sikap guru ketika melakukan restitusi, guru itu akan terbiasa memiliki sifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Baik Pak. Posisi kontrol. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Ini posisi guru maksudnya. Posisi guru untuk mengontrol itu posisinya di mana? Yang pertama penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah, bully bahasanya. Teman, pemantau. Ini pemantau itu tadi seperti apa ya? Monitoring yang berkelanjutan tadi. Pemantau, kemudian yang manajer terakhir ini apa ya Bapak Ibu semuanya? Lebih kepada sikap guru
menempatkan diri pada posisi mana. Kalau misalkan satu sekolah mampu menerapkan semua guru berposisi di manajer, itu luar biasa. Berarti kedisiplinan lainnya luar biasa, sikap motivasi dalam diri peserta didiknya luar biasa. Baik Pak, ini biasanya ketika guru berada posisi menghukum itu apa yang dilakukan dulu. Bahkan kata-kata yang sering muncul dari seorang guru yang suka menghukum seperti saya. Itu hasil lah, yang kita lihat di hasil dari efek dari hukuman itu. Satu, anak memberontak, menyalahkan orang lain, dan yang paling buruk, anak terbiasa berbohong. Kenapa berbohong? Menghindari hukuman. Kemudian membuat orang bersalah itu efeknya, hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga supaya tidak disalahkan. Kemudian teman, ini teman. Dan maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi Pak Guru, Bu Guru itu bersikap seperti teman. Ini efek yang muncul itu pertama biasanya murid-murid itu agak karena terlalu dekat itu kurang menghormati guru biasanya. Kemudian tergantung. Kalau gurunya Pak Ihsan, saya belum sekali. Saya hoping dengan Pak Ihsan. Nanti satunya diganti guru yang lain, nggak mau. Aku nggak hoping dengan Pak Parno. Nggak met gitu loh. Saya bisa kliknya dengan Pak Ihsan kan. Ketika Pak Ihsan semangat, tapi ketika pelajaran di luar Pak Ihsan seperti yang terjadi. Kemudian memantau Bapak Ibu semuanya, ini ya kalau diawasi saja, anak akan melakukan sikap disiplin bahasa seperti itu. Kemudian manajer, ketika hasil dari ketika seorang guru bisa menempatkan diri menjadi seorang manajer bagi peserta didik, maka akan lahir pribadi yang kuat karena segala sesuatu dilakukan dengan kesadaran, dengan kematangan. Tidak ada motivasi takut hukuman, dapat penghargaan. Makanya anak-anak yang biasa dihukum itu kalau tidak dihukum dia semakin menjadi-jadi. Naik Pak. Pak Yudi naik. Ini hanya saja kata-kata yang bagi kita, itu pertanyaan bagi kita berada di posisi mana. Naik Pak. Ini kita masuk di keyakinan kelas. Secara sederhananya keyakinan kelas itu sama dengan tadi kesepakatan kelas. Cuma kelebihannya keyakinan kelas itu harapannya bisa menjadi benar-benar motivasi dari anak. Anak itu memegang teguh. Kalau kesepakatan kelas kadang-kadang hanya sekilas saja, sambil lalu saja. Kalau keyakinan kelas itu harapannya itu bisa benar-benar dipegang. Contoh, di kelas itu ada peraturan tidak boleh membuat kegaduhan. Anak itu sadar kenapa tidak boleh gaduh. Bukannya sekedar anak-anak tidak boleh gaduh, nanti kalau gaduh dapat hukuman. Bukan, tapi kalau nanti saya gaduh, saya membuat gaduh, teman-teman saya akan terganggu. Kemudian pelajaran tidak bisa kita tangkap dengan baik. Maka supaya kita ini bisa belajar dengan baik, maka harus menjaga sikap kondusif. Itu ketika sikap tidak gaduh itu didasari karena itu yang dinamakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini bedanya.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini keyakinannya adalah peraturan itu muncul karena nilai-nilai keselamatan, kesehatan. Ini boleh tadi dengan kemarin ada COVID itu ya, harus cuci tangan dan sebagainya. Kenapa harus cuci tangan? Karena kita ingin menjaga keselamatan kita. Kenapa harus pakai helm? Ya demi keselamatan kita. Keyakinannya seperti itu. Bukan terfokus pada peraturannya, tapi karena motivasi tadi. Kesehatan ini yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai di kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Saya kira kita sependapat dengan ini, di mana helm itu wajib dipakai oleh pengendara motor, baik itu orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan. Kenapa? Demi keselamatan kita. Saya juga di dalam di dalam Pak Rizky ada tahu dari tas di tas itu saya kan kalau saya tengah apa tengah di ada buku gedenya. Pak di sini enggak ada kesimpulannya ya. Siapa mau rahasia ya, nanti sih potong. Apa di apa sih sasis itu? Baik, kita lanjutkan dulu. Naik dulu, naik dulu. Baca. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Artinya tidak begitu jelas begitu. Yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang tidak kalah pentingnya di poin keempat. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, karena seperti kita pahami peraturan yang terlalu banyak itu malah membosankan. Naik, saya ketemu. Ini salah satu yang kita lakukan contoh di kelas dalam kita menyusun keyakinan kelas. Guru menjelaskan tentang pengertiannya, siswa menuliskan dalam kelas menuliskan impian mereka, kemudian mengumpulkan ke depan, dan terakhir guru dan siswa merumuskan keyakinan kelas. Bapak Ibu yang hormati, jadi keyakinan kelas ini bukan punyanya guru, tapi memang semua terlibat, benar-benar terlibat untuk menyusun keyakinan kelas tersebut. Next sini. Sudah terakhir Bapak Ibu semuanya, segitiga restitusi. Ini tadi mungkin juga istilah baru bagi kita, di mana ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini secara mudahnya adalah 3 langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog
yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Sisi yang pertama, tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, stabilize identity. Biasanya nanti kita kasih contoh, diberikan contoh menstabilkan identitas. Biasanya konfirmasi, sifatnya klarifikasi. Di tahap menstabilkan identitas ini sifatnya seorang guru melakukan klarifikasi dari sebuah informasi yang didapat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kalimat-kalimat yang dipakai ketika melakukan kegiatan menstabilkan identitas. Dari satu sisi segitiga restitusi tadi adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, artinya pemakluman. Tapi ini tidak selamanya juga begitu. Artinya kata-kata ini untuk memunculkan apa ya? Kan otomatis setiap orang yang melakukan kesalahan dan sadar itu pasti akan merasa bersalah gitu. Supaya tidak berlarut-larut dalam kesalahan, maka kalimat yang dimunculkan itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Kita bisa loh menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Fokus kepada solusi, bukan mencari-cari yang salah. Oke lah, yang salah ya sudah, tapi bagaimana ke depan bisa kita perbaiki. Next one. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bentuknya adalah membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Sama seperti yang di awal tadi. Terus kalimat-kalimat yang muncul adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Seperti misalkan kita kembali yang di atas tadi, kasusnya Rafa. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga loh pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu tadi. Karena tadi landasan ataupun motivasi dia melakukan sesuatu tadi. Mungkin karena membela diri, melakukan kesalahan karena membela diri. Itu perlu diapresiasi. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mempertahankan diri harus, tapi ya jangan sampai menyebabkan orang lain silakan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini maksudnya adalah mengingatkan kepada keyakinan yang sudah dibangun tadi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Misalnya tadi menjaga sikap kondusif di kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Keyakinan tadi yang sudah kita munculkan bersama tadi apa sih? Makanya saya mengatakan hampir sama dengan kesepakatan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Misalkan anak-anak lupa dengan memberi semangat untuk belajar dan sebagainya. Kamu mau jadi orang seperti apa sih? Itu kata-kata yang muncul dari kegiatan menanyakan keyakinan dasar. Naik Pak. Ini contoh yang saya lakukan. Ini asli, mana pada bulan apa ya kemarin? Sekitar bulan di semester 1, masih di semester 1 itu
fasilitas sekolah, yaitu lampu itu pecah ini. Dan itu akibat dari yang anak-anak yang bermain bola di dalam kelas. Baik, Pak. Ini juga sudah saya unggah di tulisan saya di YouTube. Jadi kegiatan segitiga restitusi yang saya praktekkan menghadapi anak-anak di kelas 6. Baik, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dengan pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Ini konsepnya pendidikan ala Ki Hajar Dewantara LKD adalah guru itu sebagai among. Maka dalam doanya orang-orang tua ketika undangan itu kan salah satu yang menyebutkan kaki among ini among. Luar biasa, filosofinya luar biasa. Sing ngomong dan sebagainya, kanggo kaki among ini ngomong. Dan sebenarnya itu guru jadi apa? Penghormatan bagi Mbah Mudin, dari Mbah Mudin itu yang didoakan oleh ketika undangan. Kaki among ini among itu guru yang kelihatan, kemudian yang kelihatan, dan bagi orang tua sebetulnya. Tapi kadang-kadang orang yang mengucapkan kata-kata itu pun nggak paham juga kan. Posisi manajer. Kemudian yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, dengan guru mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini standar pendidikan nasional kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya buat. Matur nuwun, terima kasih atas waktu dan semuanya. Pak Yudi yang telah membantu, semuanya juga saya terima kasih yang sebesar-besarnya, dan bapak juga yang telah memberikan izin memfasilitasi kegiatan ini. Biasanya salah satu slogan dari Guru Bergerak adalah bergerak, menggerakkan. Cita-citanya seperti. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 60 pun lebih.